Kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia pertama kali ditemukan pada Kamis, 16 Desember. Sejak saat itu, jumlah kasus virus jenis baru itu di Indonesia terus bertambah setiap harinya. Seorang epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, FKM, Universitas Airlangga, Unair, Laura Nabila Yamani menyebut ada 5 hal yang perlu diketahui masyarakat seputar varian Omikron. 1. Daya tular lebih cepat dibandingkan varian Delta. Laura menjelaskan varian baru itu pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Dalam kurun waktu seminggu, kasus COVID-19 di sana mengalami peningkatan 2 hingga 3 kali lipat. Hal itu menjadi dasar bahwa varian Omikron perlu diwaspadai karena daya tularnya 5 kali lebih cepat dibandingkan varian Delta. Varian Delta daya tularnya 7 kali lebih cepat dibandingkan virus pertama di Wuhan. Sedangkan Omikron 5 kali lebih cepat ketimbang varian Delta. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana bahayanya, ujar Laura, Minggu, 2 Januari 2. Tingkat keparahan lebih rendah. Menurutnya, Omikron memiliki tingkat keparahan lebih rendah dibandingkan varian Delta. Akan tetapi, khalayak perlu mengingat kembali bahwa varian itu memiliki daya tular yang cepat. Bila tidak ada langkah antisipasi awal, banyak orang bakal terinfeksi dan akan berisiko terjadi penularan dengan skala yang lebih luas. Kalau tidak dibendung, kasusnya makin banyak dan kemungkinan bisa menyebabkan fasilitas kesehatan overload. Saat fasilitas penuh, penanganan pasien bisa terlambat dan membuat keparahan penyakit pasien meningkat, bahkan dapat menyebabkan kematian, kata dia. 3. Deteksi varian Omikron gunakan PCR/GTF. Biasanya, seseorang perlu dites menggunakan metode whole genome sequencing, WGS, guna mengetahui apakah dirinya tertular COVID-19. Namun, berbeda dengan Omikron, suspek harus diperiksa menggunakan tes PCR dengan Gene Target Failure, SGTF. Jadi, pemerintah telah menyiapkan metode tes baru, yakni PCR/GTF agar deteksi kasus COVID-19 varian Omikron dilaksanakan dengan cepat, jelasnya. 4. Efektivitas vaksin COVID-19 menurun melawan varian Omikron. Laura melanjutkan, saat muncul varian baru, timbul kekhawatiran virus tersebut dapat melarikan diri dari antibodi yang sudah terbentuk dari vaksin. Maksudnya, antibodi yang ada di dalam tubuh tidak bisa mengenali virus COVID-19 yang masuk. Nyatanya, vaksin yang diberikan masih bisa melawan varian baru tersebut. Pada varian pertama yang muncul di Wuhan, vaksin COVID-19 memiliki efektivitas hingga 95%, namun, untuk melawan Omikron efektivitasnya menurun hanya 50%, ungkapnya. 5. Tetap terapkan 3M dan lakukan vaksinasi. Laura mengimbau kepada masyarakat agar tetap menerapkan 3M secara ketat sebagai salah upaya untuk melawan varian apapun dari virus COVID-19. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk melakukan vaksinasi karena hingga saat ini vaksin masih efektif untuk melawan virus COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh. Apabila tidak divaksin, varian apapun bisa menyebabkan kematian, kata Laura. Silahkan dukung channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih.